Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan Fathul Majid li syarhi kitab Tauhid. Masih di bab yang ke-9 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab pembahasan yang berkaitan menyembelih ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bab tentang apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah mengenai orang yang menyembelih ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Syukron. Ini adalah judul bab yang dibawakan oleh penulis Al-Muallif rahimahullah. Disebutkan di dalam bab ini surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Kemudian juga dibawakan oleh penulis surat Al-Kautsar ayat yang ke-2. Kemudian sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, riwayat Al-Imam Muslim. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan memasuki syarah dari bab ini tentang orang yang menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Dikarenakan menyembelih adalah ibadah wal qurbah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Rabbuna Azza wa Jalla. Sebagaimana salat harus ditujukan kepada Allah Jalla Dzikruhu, begitu pula dengan penyembelihan wajib kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita menyembelih untuk jin, tidak boleh kita menyembelih untuk orang-orang yang telah meninggal, yang dianggap sebagai wali dan yang lainnya. Sebagaimana kita tidak boleh menyembelih untuk yakni apa disebutnya itu,
yang ditujukan kepada pohon-pohon atau tempat-tempat yang dikeramatkan sesajen. Ya, tidak boleh kita menyembelih diperuntukkan untuk persembahan kita kepada tempat-tempat yang mereka menganggap itu keramat atau sakral, seperti tadi pohon-pohon yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dikeramatkan atau yang lainnya. Itu merupakan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, naqilul millah, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Sebagaimana salat tidaklah kita tujukan kecuali hanya kepada Allah, demikian pula menyembelih tidaklah kita tujukan melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan inti dari bab ini. Bab yang ke-9. Di pekan yang lalu, ikhwan sekalian dan para thalabah, para santri, kita bacakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Beliau merupakan salah seorang pakar dalam ilmu tafsir. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan tentang makna dari surat Al-An'am ayat ke-162 dan 163. Beliau mengatakan ya'muruhu ta'ala an yukhbiral musyrikin alladzina ya'buduna ghayrallahi wa yadhbahuna li ghayri ismihi bi annahu akhlasa lillahi salatahu wa dhabihatahu li'anna al-musyrikina ya'buduna al-asnam wa yadhbahuna laha فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم الإخلاص لله جل وعلا. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, antum ada lihat di syarahnya di situ. Beliau mengatakan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah kepada selain Allah, yang mereka beribadah kepada selain Allah, dan juga mereka menyembelih dengan tanpa menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Bi anna akhlasa, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikhlaskan salatnya, sembelihannya hanya untuk Allah. Li'anal musyrikina ya'buduna al-asnam. Li'anal musyrikina ya'buduna al-asnam. Dikarenakan orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada para berhala dan juga menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Maka Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihinya, untuk menyelisih orang-orang musyrikin yang mereka menyembelih untuk berhala-berhalanya. Mereka potongkan, yaitu hewan-hewan ditujukan kepada berhala-berhala mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyelisihinya. Dan begitulah agama Islam. Ya, di antara ajaran syariat Islam adalah kita sebagian syariatnya diperintahkan untuk menyelisihi dari kebiasaan adat-adat orang-orang kafir. Disuruh menyelisihi. Tahu tidak kalian menyelisihi? Tahu tidak menyelisihi? Apa menyelisihi, Dit? Menyelisihi apa artinya? Menyelisihi itu. Menyelisihi apa? Berseberangan gitu. Bertentangan. Berbeda. Membedakan, berbeda. Menyelisihi. Ya, tidak sama. Itulah yang sering kita bahas di faslun, karena yakni kita jarang berbahasa Indonesia kalian. Jadi terkadang bahasa Indonesia sulit untuk kalian fahami. Seperti tadi di faslun yang Ahmad, metode. Apa arti metode? Tata cara yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan suatu. Untuk metode kan bahasa Indonesia, maka harus dijelaskan lagi. Paham? Karena kalian mungkin agak jarang berbahasa Indonesia. Mulai sekarang dibiasakan bahasa Arab. Seperti menyelisihi itu berbeda, tidak sama. Itu diantara syariat Islam menyelisihi orang-orang kafir. Ya, sebagaimana perintah untuk menyelisih orang kafir
diwajibkan atas laki-laki untuk memelihara jenggot. Ya akhful liha khaliful majus. Ini wajib bagi laki-laki muslim untuk memelihara jenggotnya, karena kan untuk menyelisihi, membedakan, berbeda dari orang-orang majusi, para penyembah api. Begitu pula dengan orang-orang Yahudi, khaliful Yahud. Selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi dan seterusnya. Itu diantara bentuk penyelisihan kita terhadap orang kafir, yaitu untuk memelihara janggut. Dan hukumnya adalah wajib bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisih orang kafir yang mereka biasa menyembelih untuk berhala-berhalanya. Mereka biasa menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Atau berhala kalian? Patung-patung. Berhala adalah patung-patung yang terbuat dari batu kah, dari kayu kah, atau dari terigu kah, atau dari tanah liat kah, itu asnam. Disebut sebagai berhala. Asnam, bahasa Arabnya asnam, berhala. Masih adakah di zaman ini orang-orang yang beribadat pada berhala? Masih adakah? Masih ada orang-orang yang menyembah batu, menyembah kayu, menyembah berhala. Ini patung-patung masih banyak. Ya, semoga Allah memberikan hidayah Islam kepada mereka semuanya. Itu perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ketemu nggak di situ? Ada? Ada ya. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid rahimahullah, an-nusuk adzab. Yang dimaksud dengan an-nusuk adalah sembelihan, menyembelih. Fil haji wal umrah, baik dalam haji atau umrah. Jadi an-nusuk di sini artinya adalah menyembelih. Qala Tsawri an-Suddi an Sa'id bin Jubair wa nusuki dzabhi. Wa kadza qala Dhahhak. Di dalam ayat tadi disebutkan qul inna sholati, kemudian wa nusuki. Ya, nusuki maksudnya adalah dzabhi, sembelihanku. Sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku. Ya, nusuki artinya adalah sembelihanku. Wa qala ghairu wa mahyaya wa mamati, ay wa ma'ati fi hayati wa mutu alai minal iman wal amal salih lillahi rabbil alamin khalisan liwajhi la syarika la wa bidzalik al ikhlas umirtu wa ana awwal muslimin ay min hadhihi al ummah li anna islama kulli nabiyyin mutaqaddimun Islamu ummati. Qala Qatada wa ana awwalul muslimin ay min hadhil ummah. Thayyib, terjemahkan Pak Bagas Sagap, terjemahkan. Bismillah. Iya. Wanusuki adalah penyembelihan, demikian pula dan dikatakan oleh Ad-Dhahhak. Yang lain berkata wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, yakni apa yang aku lakukan dalam hidupku dan iman serta amal salih di mana aku mati di atasnya. Lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam, ikhlas karena wajahnya. La syarika lahu, tiada sekutu baginya, ikhlas. Wa bidzalika umirtu wa anal awwalul muslimin, dan demikian itulah yang diperintahkan kepada aku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah, yakni dari umat ini, karena Islamnya setiap Nabi Muhammad SAW adalah paling, karena Islam seluruh para nabi. Terus Ibnu Katsir berkata
benar seperti yang dia katakan. Bukan qala Qatadah. Situ diterjemahkan maksud dari umirtu wa ana awalul muslimin. Aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Maksudnya adalah yang pertama kali dari umat ini. Ya, yang pertama kali dari umat ini berserah diri kepada Allah adalah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana setiap nabi, mereka lah orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Baru setelahnya siapa? Umatnya, pengikutnya. Nabinya dulu baru pengikutnya. Itu maksud dari perkataan Qatadah tadi di situ. Qala Ibnu Katsir wa huwa kama qala fa inna jami'al anbiya qabla kanat da'watuhum ilal Islam wa huwa ibadatullahi wahda la syarikalah kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa dzakara ayatin fi hadhil ma'na. Baik, intinya para nabi seluruhnya agamanya adalah al-Islam. Wa wajhu mutabaqah al-ayati litarjamah anna Allah Ta'ala ta'abbada ibadah. Anna Allah Ta'ala ta'abbada ibaduhu bi an yataqarrabu ilaika bin nusuk kama ta'abbadahum bis shalah wa ghayraha min anwa'il ibadah. Fa inna Allah Ta'ala amarahum an yukhlisu jami'a anwa'il ibadati lahu duna kulli ma siwah. Fa idza taqarraba ila ghairillahi bidzabhi aw ghairihi min anwa'il ibadati faqad ja'alu lillahi syarikan fi ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala diibadahi oleh para hambanya. Yani para hamba mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala hal, termasuk di dalam menyembelih. Termasuk di dalam penyembelihan itu diantara bentuk ibadah kepada Allah. Karena ibadah itu bentuknya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan badan. Contohnya adalah sholat. Ya, ada yang berkaitan dengan harta. Contohnya adalah zakat. Kemudian haji. Ya, sedekah. Juga para ulama masukkan sembelihan. Menyembelih adalah bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta. Ada yang berkaitan dengan badan dan juga harta. Contohnya haji masuk, berjihad juga masuk, badan juga, harta juga ikut sama, berjihad. Dan menyembelih termasuk bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta. Karena kita membeli hewan yang akan kita sembelih dengan harta. Maka sembelihan ini juga harus ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu tadi dibawakan surat Al-An'am ayat ke 162 dan 163. Bagaimana bunyinya? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian nanti dibawakan surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan ayat-ayat yang seperti ini hendaknya sering kita membacakan kepada kaum muslimin agar mereka paham bahwasanya bukan hanya salat yang kita tujukan kepada Allah, namun juga menyembelih harus kita peruntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita jelaskan tentang makna dari ayat ini supaya kaum muslimin mereka paham dan mengerti. Karena berapa banyak orang yang sholat namun menyembelihnya bukan untuk Allah juga ada. Atau di sebagian tempat mungkin ayat-ayat yang seperti ini jarang dijelaskan, jarang didengar. Padahal ini ada di Al-Kautsar, ini ada di juz ke berapa?
juz ke-30, fasholli lirabbika wanhar. Ini memiliki makna yang sangat dalam sekali, yaitu bentuk kita mentauhidkan Allah di dalam sholat dan menyembelih. Berapa banyak orang yang menyembelih untuk pembangunan jembatan dengan meyakini bahwasanya di sungai tersebut memiliki jin yang dapat mengganggu proses kelancaran dari membangun pembangunan jembatan tersebut. Maka fasholli lirabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian ada orang yang menyembelih diperuntukkan ketika membangun rumah misalkan, disembelihkan ayam, lalu darahnya dipeperkan di tanah, penyembelihan. Ini bertentangan dengan syariat Islam yang mereka menyembelih hanya untuk Allah saja subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga di pekan yang lalu macam-macam penyembelihan. Ada apa saja bentuknya menyembelih itu? Macam-macam sembelihan apa saja, Gusti? Bukan, itu syarat-syarat menyembelih. Bentuk-bentuk sembelihan apa aja? Itu objek yang disembelih. Ya, seperti akikah. Kemudian ada al-adhiyah, ada kurban. Ya, sebagian mengatakan sunnah muakkadah, sangat ditekankan sebagaimana akikah. Jadi ada yang penyembelihan itu ada yang kurban, kemudian akikah, kemudian apa lagi? Al-hadiyu nanti ketika haji atau umroh. Ada apa lagi? Itu hukumnya kali Pak, itu hukumnya. Ini ada bentuk-bentuk sembelihan. Macam-macam, ada yang untuk kurban. Kemudian ada yang diperuntukkan akikah. Ada yang diperuntukkan nanti al-hadiyu nanti. Ada yang sifatnya yakni mubah seperti menjamu tamu misalkan. Itu boleh. Ada tamu kita sembelihkan ayam, kita sembelihkan kambing, itu diperbolehkan. Itu bentuk-bentuk sembelihan. Ada untuk kurban, untuk akikah, untuk hadiyu, untuk menyambut tamu misalkan, menjamu tamu, menghormati tamu yang datang, itu diperbolehkan. Itu bentuk-bentuk dari sembelihan. Paham ya? Kemudian hewan-hewan yang disembelih macam-macam. Seluruh hewan yang disembelih seperti ayam, tapi untuk kurban dia nggak bisa. Kemudian kambing, sapi, kerbau, kuda, kemudian unta, domba, banyak. Oh, itu macam-macam sembelihan. Kita lanjut di sini, disebutkan oleh Al-Hafidz masih Ibnu Katsir, tadi sudah selesai ya. Wajhu mutabaqah al-ayah litarjamah. Fa inna Allah Ta'ala amarahum an yukhlisu jami'a anwa'il ibadatillah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengikhlaskan, memurnikan segala macam bentuk peribadahan kita kepada Allah. Tidak boleh diserahkan kepada selainnya. Fa idza taqarraba ila ghairillah bidzab aw ghairi min anwa'il ibadah faqad ja'alu lillahi syarikan fi ibadati. Kalau sekiranya kita menyembelih bukan untuk Allah atau dipalingkan kepada selain Allah, maka kita telah menjadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla di dalam peribadahan. Ketemu di situ ayatnya, terjemahannya di situ ada nggak? Coba baca. Kesesuaian judul bab, nah, dengan ayat ini ada? Ayo baca untuk bicara. Kesesuaian antara ayat dengan bab adalah bahwa Allah mensyariatkan kepada hamba-hambanya agar mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembelihan, sebagaimana Allah mensyariatkan sholat dan lain-lainnya kepada mereka sebagai ibadah.
Allah memerintahkan agar mereka mengikhlaskan seluruh ibadah kepada Allah semata, bukan kepada selain Allah. Jika mereka mendekatkan diri kepada selain Allah dengan menyembelih atau ibadah lainnya, maka mereka telah mengangkat seorang sekutu bagi Allah. Ini jelas dalam firman-Nya, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Ayat ini menyediakan sekutu bagi Allah dalam ibadah ini, dan segala puji bagi Allah ini adalah jelas. Oh iya. Kemudian surah Al-Kautsar, ayat berikutnya adalah surat Al-Kautsar. Gimana bunyi ayatnya? Fasholli li rabbika wanhar. Awalnya bagaimana? Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau, wahai Muhammad, Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga, kepunyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi haud, tapi itu haud telaga. Ini Al-Kautsar adalah sungai di surga. Kemudian setelahnya kedua, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, amarahu Allah an yajma'a baina hatainil ibadatain wa huma as-shalah wan nusuk ad-dalatani 'alal qurbi wat tawadu' wal iftiqari wa husnil dhann wa quwwatil yaqin wa tuma'ninatil qalb ila Allah wa ila idatihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan dua ibadah besar ini, yaitu as-salat dan an-nusuk. As-salat dan an-nusuk, yang menunjukkan dari dua ibadah besar ini bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan perendahan diri kita hanya untuk Allah semata, serta berharap kepada Allah dan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi dua ibadah ini disandingkan, salat dengan nyembelih. Sebagaimana sering disebutkan salat dengan zakat, ini salat dengan menyembelih. Betapa agungnya kedudukan azab, betapa agungnya kedudukan sembelihan di sisi Allah Azza wa Jalla, sampai dia disandingkan dengan salat. Salat merupakan ruknun min arkanil Islam. Bayangkan, salat itu salah satu rukun dari rukun Islam. Besar, ibadah badan yang paling besar adalah salat. Setelah syahadat dia itu baru salat. Dan ini disandingkan dengan menyembelih. Berarti betapa besar kedudukan sembelihan di dalam Islam ini. Tidak boleh main-main dan tidak boleh dipalingkan, diselewengkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa aqasa hali ahlul kibri wa nafrati wa ahlul gina anillahi alladzina la hajata lahum fi salatihim ila rabbihim walladzina la yanharuna lahu khaufan minal faqri wa lihadza jama'a bainahuma fi qawli qul inna salati wa nusuki al-ayah wa nusuk adz-dzabihah lillahi ta'ala ibtigha'a wajhi fa innahuma ajal ma yudqarabu bihi ila Allah ta'ala fa innahu ata fihima bil fa'ad dala ala sabab li'anna fi dzalika sababun lil qiyam bi syukri ma a'tahu Allah ta'ala minal kautsar. Taib, an-nusuk adz-dzabihah, sembelihan artinya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, ibtigha'a wajhi, mengharapkan wajah Allah. Karena sesungguhnya salat dan sembelihan itu adalah semulia-mulianya bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala. Pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala, sebutkan di situ. Wa ajalul ibadat al-badaniyah as-salat, dan setinggi-tingginya ibadah yang berkaitan dengan badan adalah salat. Dan semulia-mulianya ibadah yang berkaitan dengan harta adalah sembelihan, menyembelih. Wa ma yajtami'u lil 'abdi fi shalah la yajtami'u lahu fi ghairiha kama 'arafahu arbabul qulub al hayya
Wa ma yajtami'u lahu fin nahri idza qaranahu al-iman wal ikhlas. Baca Bagas. Semulia-mulianya ibadah yang berkaitan dengan badan. Ibadah badan yang paling mulia adalah sholat. Ibadah harta paling mulia adalah menyembelih. Banyak perkara yang terkumpul bagi seorang hamba dalam sholat yang tidak terkumpul pada selain sebagaimana hal itu diketahui oleh orang-orang yang mempunyai hati yang hidup. Banyak perkara dan terkumpul dalam menyembelih jika ia diiringi dengan iman dan ikhlas seperti kuatnya keyakinan dan berbaik sangka, perkara yang mengagumkan. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah orang yang banyak sholat dan banyak menyembelih. Terus Saya berkata, sholat mengandung banyak ibadah, di antaranya doa, takbir, tasbih, qiraah, membaca Al-Quran. Terus tasmi, pujian, berdiri, rukuk, sujud. pujian maksudnya adalah pujian kepada Allah. Dalam sholat itu ada puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Rabbil Alamin gitu. Terus Pujian, berdiri, rukuk, sujud, i'tidal, menegakkan wajah untuk Allah Ta'ala, menghadap kepadanya dengan hati dan perbuatan lainnya yang disyariatkan di dalam sholat. Semua perkara ini termasuk ke dalam ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Demikian pula menyembelih yang mengandung nilai-nilai ibadah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam. Tayyib, ya ini penjelasan dari Syekh Nur Rahman Al-Hasan tadi. Tayyib, ini tentang sholat dan juga sembelihan di dalam surat Al-An'am dan surat Al-Kautsar. Dan ini adalah dua ibadah besar. Sholat adalah ibadah badan yang paling mulia, adapun menyembelih ibadah harta yang paling mulia. Tadi dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi pada pertanyaan sampai di sini dari pekan yang lalu. Di pekan yang lalu sudah kita jelaskan tentang bab ini secara ringkas. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Ada pertanyaan tentang sembelihan? Apakah ada penyembelihan hanya untuk Allah tapi dia bid'ah? Apakah ada? Penyembelihan hanya untuk Allah tapi dia bid'ah. Wallahu a'lam ya. Ikhlas karena Allah tapi dia bid'ah. Kalau sembelihannya kalau sesuai dengan syaratnya sah berarti kan sembelihannya. Uratnya terputus, membaca basmalah ya, kemudian diantaranya menghadap ke arah kiblat, sah. Mungkin nanti diperuntukkan di dalam acara-acaranya kali. Yang bid'ah itu adalah acaranya mungkin. Acara-acara yang upacara-upacara yang bid'ah mungkin. Tapi situ ada sembelihannya. Namun dia menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla. Allah alam. Kita nggak tahu, mungkin kasusnya saja yang bisa kita bahas atau nilai. Contohnya apa misalnya? Untuk apa? Keselamatan kematian gitu. Ya, sembelihannya sah berarti kan selama syarat-syaratnya terpenuhi. Namun itu diperuntukkan di dalam acara-acara yang bid'ah tadi. Tetap boleh kita untuk memakannya, halal itu. Ya, tetap kita boleh untuk memakannya, halal kalau kita diberikan daging sembelihan tersebut. Tadi disebutkan seperti Maulid Nabi, di situ ada sembelihan, misalkan ayam, daging, ikan disembelih nggak? Tidak. Ada ayam, ada daging, maka itu sembelihannya kalau terpenuhi syaratnya sah gitu. Untuk ibadah mereka meniatkan. Namun ibadahnya adalah ibadah yang tidak dinilai sebagai ibadah, itu bid'ah. Seperti itu mungkin contohnya. Kan, tapi hukumnya tetap sembelihan tersebut
sah, halal boleh kita untuk mengkonsumsinya kalau kita dikasih misalkan. Ya, bukan kita duduk di dalam acara tersebut. Ada pertanyaan lain? Ustaz, Ya, silakan Pak. kita bicara tentang apa? Sholatku dan penyembelihan diri Ustaz. Ya, Pak. Terus ini kan penyembelihan yang diperuntukkan pada selain Allah, berarti kesyirikan Ustaz ya. Iya, kesyirikan. Sekarang bagaimana dengan yang sholat Ustaz? Apakah lebih anu lagi dosanya? Iya, sama. Sholat yang diperuntukkan Iya. bagaimana? Sama dengan sholat, ketika seorang sholat karena riya, itu kan bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Kesyirikan juga itu. Jadi dia sholat diperbagus bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada orang sholat di kuburan untuk para wali-wali yang sudah meninggal, atau orang sholat di pohon keramat sebagai penghormatan di tempat-tempat keramat tersebut, maka itu salah satu bentuk kesyirikan juga. Naqilul milah, bisa keluar dari agama Islam. Sebagaimana orang menyembelih kepada selain Allah itu bisa keluar dari agama Islam. Makanya para ulama dalam menjelaskan bab ini, minal wa'id syadid, bab tentang apa-apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah berupa ancaman yang keras bagi orang yang menyembelih kepada selain Allah. Ya, mereka para ulama menjelaskan bab ini kalau ingin diterjemahkan ya secara terperinci, bukan secara ringkas, bab tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengkhabarkan tentang ancaman yang keras terhadap orang yang menyembelih kepada selain Allah. Itu kalau diterjemahkan secara rinci seperti itu. Apa ancamannya? Bisa keluar dari agama Islam karena dia telah memalingkan salah satu peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia tahu dan mengerti. Sama juga dengan sholat. Makanya sholat dibawakan di sini ayatnya, qul inna sholati wa nusuki. Penulis ingin menjelaskan tentang betapa agungnya menyembelih karena dia disandingkan dengan sholat. Yaitu seorang sholat harus untuk Allah, juga dalam menyembelih ditujukan kepada Allah juga. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah dan sembelih juga untuk siapa? Untuk Allah. Jadi disandingkan. Jadi penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan betapa pentingnya ibadah sembelihan ini di sisi Allah Azza wa Jalla sampai dia disandingkan dengan salat. Sebagaimana birrul walidain, berbakti kepada orang tua, disandingkan dengan tauhid. Ayat-ayat tentang birrul walidain sering disandingkan dengan tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku billahi wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku, jangan beribadahlah kalian kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan kepada kedua orang tua adalah kalian untuk berbuat baik. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, itu disandingkan dengan tauhid. Berarti betapa pentingnya birrul walidain. Di sini ingin dijelaskan betapa penting dan mulianya sembelihan dalam Islam. Sampai-sampai dia disandingkan dengan perintah sholat. Kita sholat untuk siapa? Sama juga menyembelih untuk Allah, bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Pak? Contohnya gimana, Pak? Ya, jadi contoh waktu pelaksanaan kurban itu dulu ada mereka saya menyembelih baca basmalah, tapi tambahan bacaan itu banyak. Nggak tahu bacaan apa, sehingga yang salah satu cara hanya baca basmalah kan. Kemudian ada tambahan bacaan lain kan. Itu gimana satu hukum? Iya. Tercampur, maksud kita tercampur. Iya, tetap itu sah, boleh karena telah disebut basmalah tadi. Adapun selebihnya itu bid'ah
wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Tetapi itu sah karena sudah terpenuhi syaratnya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selebihnya adalah bid'ah, selayaknya untuk ditinggalkan dan untuk kita ingkari. Sebagaimana yakni sholat, juga kan ada orang sholat tapi di ucapannya melakukan kebid'ahan. Selama sholatnya memenuhi syarat, insya Allah sholatnya diterima. Adapun bid'ahnya itu adalah dosa yang lainnya, dosa yang lain gitu. Seperti orang sholat misalkan menambah-nambahkan atau membaca lafaz ketika ingin sholat dengan lafaz niat, itu kan bid'ah. Dia berpahala dengan sholatnya, berdosa dengan bid'ahnya tadi. Seperti misalkan besok sholat Jumat juga sama, ya, yang sesuai dengan syariat maka sah diterima. Adapun bid'ahnya ditanggung oleh mereka sendiri, tercampuri, terkontaminasi dengan kebid'ahan. Ada pertanyaan yang lain? Arun, ke tangan, mau nanya? Enggak. Ya. Bagaimana dengan penyembelihan kalau misalnya ada orang yang memang dia bersyukur atau mau berdoa kepada Allah, tapi dia sembelih, tapi ada tujuan misal mau bikin kayak misal jembatan yang bagus, dia memang menunjukkan kepada Allah, dia meminta berdoa supaya jembatan kuat atau apakah boleh begitu? Tapi dengan menyembelih. Iya. Contohnya dia mau bangun rumah misalkan. Misal bangun rumah boleh. Terus dia menyembelih, Iya. set untuk Allah, agar Misalnya rumahnya lebih kuat gitu. Dijauhkan dari setan atau apa. Wallahu alam. Kalau dia bertawasul dengan amal soleh ya boleh aja, nggak apa-apa. Dia sembelih untuk Allah, tapi nanti dia bagi-bagikan kepada fakir miskin atau apa, supaya mungkin proses pembangunan ini dilancarkan, dimudahkan. Tapi tanpa terkait dengan ini ya, jin takut diganggu oleh jin apa, boleh, nggak apa-apa. Sebagaimana para ulama dalam bab ini memperbolehkan orang yang selesai pembangunan rumahnya atau apa, dia syukuran, ya, misalkan dia lulus kuliah dengan nilai yang bagus, lalu dia sembelih kambing, panggil saudara-saudaranya untuk makan bersama di acara itu, maka diperbolehkan, nggak apa-apa, bentuk bersyukur dia menyembelih itu. Tanpa cara lain-lain. Tanpa ya, itu belum, itu sudah ada di sini cuma belum keluar. Jadi saya mau tambahin tanpa ada Al-Fatihah sedikit pun gitu. Ya, misalkan kita bangun rumah selesai dalam 6 bulan 7 bulan selesai, kita undang saudara, teman-teman, tetangga, mari makan di rumah saya gitu. Acara apa ini ya? Alhamdulillah ini proses pembangunan rapi, nggak ada hal yang melintang, kita makan-makan saja sudah, syukuran. Nggak usah ngundang ustadz, nggak usah, sudah. Maksudnya nggak usah ngundang ustadz untuk acara-acara gitu, untuk doa-doanya nggak usah. Kalau ngundang dia makan boleh. Kalau ditanya kan saya bilang Ya. acara syukuran, tapi nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa. Ini disebutkan oleh para ulama dalam mensyarah bab ini banyak. Syekh Shalih Fauzan juga, Syekh Abdul Razak juga sama, boleh. Orang bersyukur saja dia, misalnya habis apa gitu, ada yang menggembirakan, dia sembelih gitu. Bismillah, iya boleh, nggak apa-apa. Umpamanya kita bisnis kemudian Iya, boleh saja, nggak apa-apa. Seperti itu bentuk bersyukur, ya ini undang orang sudah. Kasih tahu aja, misalkan alhamdulillah anak saya baru lulus, mari kita makan bersama. Tanpa tausiah. Tanpa, nggak usah dikasih tausiah apa, nggak usah. Sebabnya tausiah di tempat lain aja lah, nanti di masjid atau takutnya kan nanti nggak usah ada doa-doa gitu, nggak usah. Polos saya sudah, cuma undang makan-makan. Ya tapi saya kasih catatan jangan dirutinkan gitu ya, jangan dirutinkan dan jangan dijadikan keyakinan kalau habis sukses apa potong, sukses apa enggak. Jangan seperti itu aja. Yang ngerinya menjadi keyakinan nanti. Iya, menjadi rutinitas, menjadi keyakinan nanti. Kalau nggak begitu, nggak enak, itu bahaya nantinya. Jadi spontanitas aja gitu. Baru beli helikopter misalkan, bersyukur kita membeli Sayang. 2 ekor ayam saja cukup. Belinya helikopter, sembelinya 2 ekor ayam, undang 2 kampung, 2 dusun kita undang. Itu boleh, nggak apa-apa. Ya, bentuk bersyukur seperti itu tidak mengapa. Kita kasih tahu boleh. Demikian itu termasuk yakni bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan sampai dirutinkan setiap ada apa kita sembelih, apa kita sembelih.
Allah alam. Tapi dari sendiri boleh Ustaz. Hah? Daripada bersendiri untuk makan boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ajak santri nih. Ya Pak. Kalau untuk mau itu kan tadi saya dijelaskan untuk bersyukur. Kalau misalnya untuk berdoa atau berharap gimana? Untuk apa? Udah sembelih duluan. Mm. Sembelih duluan. Insya Allah mudahkan ini. Tapi sudah sembelih duluan, bukan nanti Iya, iya. terakhir. Dari awal. Dari awal sudah menyembelih. Supaya Allah mudahkan. Boleh. Walau alam, kalau dia bertawasul dengan amal soleh, boleh aja nggak apa-apa. Dia bertawasul dengan ini kan menyembelih kan ibadah. Amal soleh ini dia bertawasul. Bagaimana kita bertawasul dengan amal-amal soleh yang lain kan boleh. Bertawasul dengan amal soleh dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla itu kan diperbolehkan. Dengan kebaikan yang kita kerjakan. Sebagaimana kisah orang yang terperangkap di gua itu kan, ya, terperangkap dalam gua, tertutup batu itu di Riyadhus Shalihin ada juga. Ya, saling bertawasul. Saya pernah merawat ibu saya, tidaklah saya minum susu kecuali ibu saya sudah minum terlebih dahulu. Ada orang yang gaji karyawannya ketinggalan, kemudian dia kembangkan, dia kasih semuanya. Bertawasul dengan amal soleh untuk dimudahkan. Wallahu alam. Itu diperbolehkan. Ada pertanyaan yang lain? Tentang sembelihan? Kalau untuk orang mati, Ustaz, Ya. sembelihan untuk orang mati diniatkan Untuk maksudnya? meninggal atau kurban gimana, Ustaz? Kurban untuk orang yang sudah meninggal, kalau dia keluarga kita, dia insya Allah dapat pahalanya sudah. Apalagi kalau dia orang tua kita, ya sudah dapat pahalanya. Itu misalkan ada paman kita meninggal dunia, ya kalau orang anak-anaknya nyembelih, insya Allah dia dapat pahalanya. Tidak usah alam secara khusus diniatkan untuk yang sudah meninggal dunia, karena dapat ketika kita keluarganya menyembelih, insya Allah dia juga dapat kebaikannya. Ada pertanyaan yang lain, Pak? Soalnya santri juga saya panggil Bapak juga sama. Ya Pak ya. Pak Bagas, Pak ini. Karena calon Bapak. Tahu enak aja nggak manggil kalian Pak itu enak gitu. Ada pertanyaan lain tentang sembelihan? Syarat menyembelih sudah ya di pekan yang lalu kita bacakan apa itu contohnya? Ketika menyembelih baca bismillah. Oke. Kemudian tujuannya adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, untuk Allah dalam ibadah kepada Allah, dalam menyambut tamu apa boleh ada tamu. Kan satu sisi memuliakan tamu itu perintah dari syariat. Kemudian dia menyembelih. Ya, menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla dalam menjamu tamu-tamunya boleh nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga terputusnya apa? Urat pernapasan, kerongkongan atau apalah. Itu syarat-syarat menyembelih. Sebagian memasukkan menghadap ke arah kiblat, tapi Allah alam. Kalau tiga ini sudah diperbolehkan. Ada pertanyaan yang lain? Misalnya kan ini kan penyembelihan bisa jadi syirik kalau kita. Dia misalnya ada orang dia beribadah hanya untuk Allah, cuma tapi untuk menyembelih dia kadang belum tahu atau dia belum mengerti untuk selain untuk Allah. Bagaimana dia kalau meninggal Ustaz? Dia misalnya dia sholat apa puasa hanya untuk Allah. Tapi kalau bagian menyembelih dia untuk jin itu ya, Iya, untuk sesembahan, untuk setan. dia meninggal gimana Ustaz? Ya kalau dia kembali kepada hujah sudah tegak atau belum gitu. Jadi dia melakukan kesyirikan besar. Namun kan hujah itu sudah sampai kepada dia atau belum itu kan ada perinciannya lagi. Dia sudah tahu atau belum, dan ini adalah bab yang sangat besar yang selayaknya seorang muslim itu wajib mengetahuinya. Kenapa dia nggak tahu gitu? Ya kenapa dia bisa sampai tidak tahu bahwasanya menyembelih itu hanya untuk Allah, tidak boleh untuk jin, setan dan yang lainnya. Coba pembahasan tersendiri tentang orang yang tidak tahu apakah layak diberikan uzur atau tidaknya. Jadi dilihat dia tinggal di lingkungan seperti apa, tersebar ilmu atau
tidak adakah ulama di tempat tersebut gitu, orang yang ahli ilmu di tempat tersebut. Makanya di bab ini ingin dijelaskan bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, sedekah, tapi menyembelih juga hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian mungkin lalai, karena sebagian juga mungkin lalai ketika menyembelih tidak lulus. Ketika sholat dia lulus misalkan, berzakat juga dia lulus hanya untuk Allah semua, tapi dalam bab menyembelih tidak gitu. Dia menyembelih kepada selain Allah, untuk tempat keramat, untuk makam keramat, ya, atau bernazar dengan menyembelih, tapi untuk tempat-tempat tadi yang disangka memiliki kekuatan supranatural. Maka tidak diperbolehkan seperti ini. Seperti orang yang berziarah kubur di makam-makam itu kan ada yang jual kambing di situ, ada yang jual ayam di situ. Kemudian mereka menyembelih dulu itu kambing dan juga disembelih juga ayam, baru mereka bisa masuk ke tempat tersebut. Itu kan sembelihannya bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Seperti berobat misalkan, berobat kok menyembelih, ini kan tidak ada hubungannya. Tabibnya suruh dibawa ayam atau kambing lalu disembelih. Ya, padahal itu menyembelihnya untuk jinnya, untuk syaitonnya, supaya dibantu. Maka ini tidak diperbolehkan. Walaupun seekor lalat yang disembelih, tetap tidak diperbolehkan. Apalagi seekor kerbau atau kambing. Lalat saja kita peruntukkan kepada selain Allah, syirik besar, apalagi yang disembelih adalah ayam, kambing, kerbau, maka lebih besar lagi kesyirikannya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah di Kamis yang akan datang kita bacakan hadis. Tandain ya. Hadis dari Ali ibni Abi Thalib qala haddatsani, telah mengkabarkan kepada saya telah bercerita kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat, 4 kalimat, 4 wasiat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Itu yang pertama wasiatnya. La'anallahu man la'ana walidayhi, semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini kan hal yang impossible sebenarnya, hal yang tidak mungkin. Masa ada anak melaknat kedua orang tuanya? Secara akal sehat mungkin atau tidak? Nggak mungkin. Tidak ada anak itu melaknat kedua orang tuanya. Dalam hadis ini semoga Allah melaknat seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Dia melaknat orang tua orang lain, maka orang itu membalas melaknat orang tua dia itu. Paham nggak Pak? A dan B. Si A melaknat orang tua si B, semoga Allah melaknat kedua orang tua kamu telah gini. Si B membalas melaknat kedua orang tua si A gitu. Paham ya? Seperti menghina kedua orang tua orang lain. Nanti dia membalas, maka kedua orang tua kita dihina oleh mereka. Ini santri lama tahu dalil ini. Habis semua santri lama, nggak ada sudah. Tinggal kalian tahu ya, tidak boleh menghina orang tua orang lain. Dengannya nanti dia menghina orang tua kita. Membalas caranya. La'anallahu man awa muhditsan, semoga Allah melaknat orang yang melindungi. Semoga Allah melaknat orang yang melindungi. Muhditsan, orang yang melakukan bid'ah. Kejahatan di sini maknanya 2. Pertama, kejahatan kriminal agama. Yang dimaksud di sini adalah bid'ah. Yang kedua adalah kriminal dunia. Ya, semoga Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Kejahatan di sini kejahatan agama bid'ah dengan kejahatan kriminal dunia, melindungi orang yang jelas telah melakukan kesalahan, dilindungi. Nggak boleh.
La'anallahu man ghayyara manarul ard. Semoga Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah, gitu. Merubah batas-batas tanah. Ini banyak terjadi di masyarakat ya, orang-orang khususnya zaman-zaman dulu mungkin ya, atau sebelum akta tanah itu dibekukan, dipastikan. Orang banyak ya, kalau zaman dulu mungkin kan orang patok-patok tanah seenaknya gitu, karena aturan juga belum ada, apalagi Indonesia baru merdeka. Ya sudah, yang penting kita garap tanah ini, ya sudah. Nanti ketika mau diresmikan, ya ini punya kita, sini. Zaman dulu kan begitu. Banyak, makanya tuan-tuan tanah dulu itu kan ya banyak, udah tinggal sering-sering aja ke tanah itu dia garap apa sudah jadi milik dia nanti. Tapi kalau sekarang tidak, ada batas-batas tanahnya. Sudah ada patokan-patokannya. Maka tidak boleh kita merubah patokan tersebut agar tanah kita lebih besar, walaupun hanya satu jengkal, nggak boleh. Ya lebih baik kita ngambil tanah sendiri lah daripada kita ambil tanah orang lain. Gimana ya tanah sendiri? Misalkan garisnya di sini ya, ya mundur sedikit, mending kita udah ngalah sedikit aja lah, ngalah sedikit daripada kita tambah lebih. Kecuali kita izin, mungkin sama tetangga sebelah izin, boleh nggak saya ini bikin tembok agak kesini sedikit? Dibilang boleh, nggak apa-apa, silakan. Udah nggak apa-apa. Karena dia nggak mau bikin tembok agar diuntungkan sama kita, ya sudah Pak, silakan kesini sedikit supaya juga saya dapat temboknya. Itu boleh, karena ada persetujuan dari pihak yang lain gitu. Lain kalau kita langsung ambil. Biasanya dengan cara apa? Tanam-tanam pohon gitu, atau digali gitu, digali sedikit, nanti tuh tanah itu ada aja orang-orang sampai sekarang loh, masih ada loh cara-cara begitu. Iya banyak, bener, nggak tempat kita sono banyak sekali, banyak banget. Caranya di tanah itu digali gitu ya, gali, nanti turun, digali sedikit, nanti kan turun, patok gitu, nanti digali lagi dia, lama-lama turun. Atau tanah ditanamin pohon, biasanya pohon pisang dengan bambu, bulu itu. Bambu tahu bambu, bulu kan bertunas besar itu. Jadi yang sisi ke tanah itu yang diakuin gitu. Itu masih ada yang seperti itu loh, betul. Sampai sekarang. Dengan tanam bambu, kalau kita bilangnya sini kan bulu ya. Pisang itu kan bertunas dia tuh, lebar itu. Nah, itu kesini terus punya dia aja gitu. Padahal di awalnya dia tanam di sini, dia bertunas kan. Nah, begitu. Itu ada sekali di masyarakat kita, itu ada. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak pakai meja ini nih, kelihatan.